Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur menyeriusi rencana Provinsi Gorontalo sebagai tuan rumah ASEAN Takraw Championship 2023. Beberapa pertemuan internal dengan pemangku kepentingan daerah dilakukan, termasuk mengunjungi fasilitas dan atlet takraw di PPLP Kota Gorontalo pada Sabtu 11 Juni 2022. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur menyeriusi rencana Provinsi Gorontalo sebagai tuan rumah ASEAN Takraw Championship 2023. Beberapa pertemuan internal dengan pemangku kepentingan daerah dilakukan, termasuk mengunjungi fasilitas dan atlet takraw di PPLP Kota Gorontalo pada Sabtu 11 Juni 2022. Dikatakan staf ahli Menpora bidang budaya sportivitas itu, rencana tuan rumah ASEAN Takraw Championship sudah setengah jalan. Pihaknya akan melakukan pertemuan tatap muka dengan Menpora Republik Indonesia dan Presiden Takraw Asia untuk finalisasi rencana tersebut. Penjagob Hamka menilai posisi tawar Gorontalo secara nasional cukup mumpuni. Atlet Gorontalo berkontribusi di Asian Games 2018 dengan 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Pada SEA Games 2022, 2 atlet Gorontalo juga sukses menyumbang 1 emas dan 1 perunggu. Ia juga sudah bertemu dengan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Gorontalo. Ia meminta agar bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga bertaraf internasional untuk pertama kalinya. Ajang internasional itu diharapkan bisa menggerakkan ekonomi daerah dan peningkatan infrastruktur olahraga. Potensi pariwisata dan budaya daerah juga bisa ikut diperkenalkan kepada dunia melalui sport tourism. Insya Allah mereka sudah respon dan kita nanti insya Allah tahun depan itu jadi tuan rumah kejuaraan ASEAN. Nanti insya Allah kejuaraan dunia di Thailand itu kita nanti komunikasi sama-sama ke sana dan mereka akan tunjuk kita secara resmi sebagai tuan rumah kejuaraan ASEAN. Sebagai tahap awal, atlet takraw Gorontalo akan berpartisipasi pada kejuaraan dunia Kings Cup Sepak Takraw World Championship 2022 di Bangkok, Thailand 24 hingga 30 Juli. 3 atlet dan 1 pelatih akan mewakili Indonesia bersama atlet dari daerah lain. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur melakukan panen jagung perdana di Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo pada Senin 13 Juni 2022. Dalam sambutannya, Penjagob mengatakan panen raya ini menjadi sangat istimewa karena merupakan panen jagung perdana yang ia lakukan sejak memimpin pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur kagum dengan ekspor jagung dan kelapa di Gorontalo. 2 komoditi yang sering dikirim ke negara-negara tetangga dan Eropa. Sebagai penjabat gubernur, Hamka berkesempatan melakukan panen raya jagung perdana di Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo pada Senin 13 Juni 2022. Penjabat Gubernur Gorontalo yang saat ini didampingi oleh
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, dan juga para unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Gorontalo. Harusnya memang tidak ada masalah ya, dan saya berharap nanti panen ini bisa mendorong ekonomi masyarakat di sini. Bahkan kami tadi sama Pak Kadi sudah meninjau gudangnya dan pabrik gudang jagung dan pabrik kelapa. Yang kedua, kami memberikan bantuan dari pemerintah provinsi, baik berupa bibit, kemudian motor sayur seperti ini, dengan harapan nanti mobilitas penjual itu lebih jauh jangkauannya sampai dengan ke pelosok-pelosok. Berharap dengan bantuan ini dapat dimaksimalkan oleh petani maupun masyarakat yang mendapat bantuan, sehingga nanti akan menambah penghasilan masyarakatnya dan mendorong ekonomi pertumbuhan keluarga maupun di Gorontalo. Hamka juga meninjau pabrik pengolahan kelapa PT Royal Coconut Gorontalo. Oleh sebab itu, menurutnya keberhasilan ekspor ini sudah seharusnya ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Ia melihat selama ini ekspor yang dilakukan harus melalui provinsi lain, padahal jika dilakukan langsung dari Gorontalo akan ada nilai tambahnya. Berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 lalu telah dilakukan pengiriman jagung antar pulau untuk memenuhi kebutuhan jagung nasional sebanyak 198 kali dengan total volume 1.2.366 ton jagung. Sementara untuk tahun 2022 ini pengiriman jagung antar pulau sebanyak 280.465 ton dengan frekuensi 192 kali. Sehingga ketersediaan jagung Gorontalo sampai Juni 2022 dapat diprediksikan mencapai 476.455 ton, khususnya di Kabupaten Gorontalo sebesar 76.871 ton. Untuk ekspor kelapa sendiri di tahun 2020 sebanyak 6.200 ton, tahun 2021 sebanyak 6.531 ton, periode Januari hingga Juni tahun 2022 yang sudah berhasil diekspor sebanyak 2.842 ton. Negara tujuan ekspor kelapa adalah Cina, Taiwan, Jerman, Afrika, dan sebagian besar Eropa. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur bersama istri Dr. Gigi Gamaria Purnamawati Mono Arfa menikmati keindahan desa wisata religi di Desa Bongo, Kecamatan Batuda Pantai, Kabupaten Gorontalo pada Minggu 12 Juni 2022. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur beserta istri Dr. Gigi Gamaria Purnamawati Mono Arfa menikmati keindahan desa wisata religi di Desa Bongo, Kecamatan Batuda Pantai, Kabupaten Gorontalo pada Minggu 12 Juni 2022. Sejak dilantik sebagai penjabat Gubernur Gorontalo tepat sebulan lalu, belum ada destinasi wisata yang sempat ia kunjungi. Libur akhir pekan dimanfaatkan untuk mengenal lebih dekat destinasi wisata di daerah yang ia pimpin. 3 objek wisata di kawasan Desa Religi Bongo didatangi Hamka beserta istri. Keduanya salat asar di Masjid Kubah Emas yang berada di atas bukit. Pemandangan pantai di bawahnya membuat keduanya cukup terkesan. Selanjutnya bergeser ke objek wisata Bubohu. Di situ Hamka disuguhkan dengan fosil kayu yang sudah berubah menjadi batu. Sejarah soal kerajaan atau Linula Bubohu dan konsep wisata religi yang syarat makna keislaman ikut dijelaskan. Tidak ketinggalan menu wajib memberi makan puluhan burung merpati. Foto bersama merpati dengan latar 4 gubuk kecil menjadi momen yang instagramable bagi kedua.
Terakhir mengunjungi Pantai Dulanga, beberapa spot foto disinggahi keduanya. Ada romantisme layaknya pasangan yang sedang menikmati bulan madu. Penjagup mendorong agar objek wisata religi Bongo dikelola lebih komersil dengan melibatkan pengusaha daerah. Ia mencontohkan pembangunan villa atau cottage di atas bukit. Hamka mulai menginventarisir destinasi wisata yang akan diperkenalkan kepada wisatawan mancanegara. Terlebih, Gorontalo sedang bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan Asia Takraw Championship tahun 2023. Luar biasa nih, pantainya luar biasa. Jadi sebenarnya Gorontalo itu punya banyak situs-situs keindahan pantai dan wisata yang sangat luar biasa. Walaupun misalnya pantai apa namanya Dulanga ini masih dikelola secara swakelola masyarakat, dan ini mungkin jarang, satu-satunya atau beberapa di antara Indonesia ya. Dan memang tadi saya ngomong dengan ketuanya Pak Yamin itu, ini memang masih mengandalkan partisipasi aktif masyarakat. Jadi ini dikelola secara manual, tapi fasilitasnya itu dikelola secara modern. Jadi sistem administrasinya itu masih manual. Tapi dia coba lebih terbuka, semua turis yang datang itu diberikan kesempatan yang sama. Tapi ini belum bisa dikomersialkan. Itu yang jadi masalah. Saya bilang tadi kalau di Bali ini sudah habis, investor sudah beli dan di atas sana dibangun dibangun cottage, dibangun villa. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur meminta calon pegawai negeri sipil peserta latihan dasar untuk menjaga integritas pelayanan masyarakat. Hamka menilai era saat ini bukan lagi zamannya PNS yang minta ditakuti dan dilayani tanpa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur meminta calon pegawai negeri sipil peserta latihan dasar untuk menjaga integritas pelayanan masyarakat. Hamka menilai era saat ini sudah bukan zamannya lagi PNS yang minta dilayani dan ditakuti tanpa memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Penulis buku Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia itu berpesan kepada CPNS untuk menjaga integritas sebagai modal utama. Sekali berbuat salah, tidak berwibawa dan tidak bersikap jujur, maka rusaklah dia. Menjadi aparatur sipil negara adalah tidak semua orang punya kesempatan untuk itu. Tidak zamannya lagi. Adik-adik menjadi birokrat dan kemudian minta dihormati tanpa melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Latsar CPNS golongan 2 angkatan 18 dan golongan 3 angkatan 48 diikuti oleh 63 orang. Terdiri dari 61 CPNS asal Pemkab Bone Bolango dan 2 orang asal Pemkab Gorontalo Utara. Pemerintah Provinsi Gorontalo meluncurkan aplikasi Gorontalo 1 Data melalui digitalisasi data sektor tingkat desa GSD Setia. Peluncuran aplikasi yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ini dibuka langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur bertempat di Hotel Grand Ki Kota Gorontalo pada Jumat 10 Juni 2022. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Pemerintah Provinsi Gorontalo meluncurkan aplikasi Gorontalo 1 Data atau GSD melalui digitalisasi data sektor tingkat desa GSD Setia. Peluncuran aplikasi yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ini dibuka langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Nur bertempat di Hotel Grand Key Kota Gorontalo, Jumat 10 Juni 2022. Dalam sambutannya, Hamka menilai pentingnya pendataan melalui sistem berbasis teknologi sehingga didapatkan validitas data yang baik dan terukur. Jadi inovasi yang diluncurkan hari ini sebuah inovasi yang hebat menurutnya. Oleh sebab itu, menurut penjagup, ukuran-ukuran kemiskinan itu banyak dan berharap jika Gorontalo. Tapi di sisi lain memang kita perlu ada peran serta dari teman-teman kabupaten dan kota. Ini soal mendata, validitas data kemiskinan ini tidak boleh diserahkan kepada satu instansi atau diserahkan ke pemerintah provinsi atau kabupaten kota, tapi harus ada stakeholder lainnya. Misalnya peran serta masyarakat di satu sisi dapat membantu pemerintah. Kan pertanyaan besarnya saya sampaikan tadi, apa iya ada orang ingin miskin? Tidak ada, apakah institusi atau orang per orang? Oleh sebab itu memang ukuran-ukuran kemiskinan itu banyak, dan saya berharap kalau memang Gorontalo masuk dalam dalam peta kemiskinan itu, saya kira kita harus bergerak maju, dan rapat koordinasi pendataan ini sangat penting. Kita harus mendata sevalid mungkin dengan melibatkan berbagai stakeholder yang ada, sehingga nantinya kalau sudah ada data itu dan terukur, kemudian kita validasi, dan setelah itu kita akan rancang Ada dengan penjabat gubernur, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Gorontalo, Budianto Sidiki menjelaskan bahwa pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, bahkan hingga ke desa memang harus bersinergi dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam sinergi program kebijakan. Budi juga berharap komitmen bersama menggunakan satu data yaitu DTKS tetap harus divalidasi dan disintegrasikan dengan GSD Setia. Karena target pemerintah yaitu mengurangi atau menghapuskan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 pada posisi 0%. Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama komitmen percepatan penurunan angka kemiskinan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan seluruh pemerintah kabupaten kota. Dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2,